Selamat pagi para penonton. Di pagi-pagi ini gue mau nganterin Nyonya naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Bang Gendut, abang-abang yang suka dibilang gendut. Nah, selamat pagi para penonton. Di pagi-pagi ini gue mau nganterin Nyonya naik motor pinjaman sama yang si R15 biru ini. Kita lihat kemana ke arah tujuan kita. Jadi siapa sih Nona itu? Nona Nyonya itu adik gua ya, namanya Dila. Kenapa? Kalau rem kayak gitu berarti cakramnya kayaknya mulai dalam. Kalau enggak kayak gue ganti baru itu loh, apa sih, ganti apa sih, kampas. Jadi kampasnya masih baru nih. Set, yuk kita sudah sampai SMK Pelita Ciampea. Yuk, salam. Terbalik. Siapa sih yang tadi SMK Pelita? Aduh, pada itu tadi adik gua kegiatan tiap pagi. Nggak tiap pagi sih, kalau adik gua lagi males bawa motor. Entah kemarin tuh baru crash dia di sini, di jalan ini juga baru crash. Jadi dia masih belum bisa bawa motor. Ya gua anterin tiap pagi, ntar gua jemput juga sore, biar tunggu pulih dulu, baru kalau mood dia bawa motor udah enak, ya udah dia bawa motor lagi. Wow, pagi-pagi macet. Jadi adik gua tuh sama gua grade seumur, beda umurnya 5 tahun. Dan gua bersyukur punya adik kayak dia yang nurut. Kalau gua bilangin, kalau gua nasehatin, dia nurut, nggak banyak kelawan. Dia peduli juga sama keluarga, sama ibu. Dan alhamdulillahnya apa yang gua ajarin dia terapin. Karena dulu itu gua zamannya sekolah lumayan tidak mematuhi sekolahan lah gitu. Dan adik gua bisa menjadi pionir di sekolahan itu, entah dengan juara dia di tingkat provinsi. Dulu dia mewakili SMK gua di tingkat provinsi ya, provinsi waktu itu di Bandung kalau nggak salah. Walaupun dia pas di tingkat provinsi dia nggak juara, ya itu sebuah pencapaian buat di tingkat sekolah lah. Prestasi patut diacungi, patut diapresiasi.
Dan sekarang itu dia, oh kebetulan dia SMK-nya sama kayak SMK gua dulu ya, tuh di salah satu SMK swasta di Kabupaten Bogor juga. Pokoknya namanya mungkin lu tahu, SMK Pelita. Kita Pelita 2 Ciampea, itu yang ambil jurusan dari jurusan pariwisata. Nah setelah, menurut gue sih prestasi dia oke, prestasi dia ada. Setelah dia lulus sekolah, mungkin karena prestasi tersebut ya, jadi adek gue tuh disuruh ngajar juga, tapi dengan apa, dengan hanya gaji honorer lah, lumayan buat tambah-tambah uang makan, uang kuliah. Dan dia udah hampir semester 4 kuliah di salah satu perguruan di Bogor. Dia mengambil jurusan bahasa Inggris. Setelah sharing-sharing, Neng pengen jurusan ini udah tuh sharing-sharing, ya udah ambil. Jadi gue selalu ngajarin sama adik gue tuh kalau mau ngambil pilihan lah gitu, entah itu tentang keahlian lo, entah itu tentang power lo ada di mana. Kalau gue dulu orangnya powernya banyak gitu, bukan powernya banyak, keahliannya hampir semua. Gue dari bidang olahraga gue hampir semua bisa. Gue dari kayak English club atau science club atau bahasa Sunda atau apa, gue bisa. Alhamdulillah gue bisa semua. Tapi yang menurut gue salah itu, gue itu tidak expert dalam satu bidang. Jadi gue menyukai semua bidang, cuman gue nggak ada yang paling menonjol di salah satu bidang itu. Salahnya gue itu. Tapi gue positifnya, ketika kita bisa semua bidang ya kita bisa lebih banyak teman gitu. Nggak hanya satu bidang itu kita bergaul gitu kan. Nah di adek gue terapin, kalau pengen punya prestasi, pengen sungguh-sungguh, pengen expert, usahain gitu kan. Usahain jangan terlalu menclok-menclok di sana, jangan terlalu banyak bidang yang dikuasain. Sebenarnya bagus kalau bisa menguasain semuanya gitu, expert di semuanya, itu pun dengan catatan expert di semuanya. Tapi kan kalau nggak expert, kayaknya nggak ahli di setiap bidang, cuman hanya bisa, gua rasa itu nggak percuma juga sih. Gua rasa itu kurang gitu kan, kurang maksimal. Gua terapin sama adik gua, dia cuman satu bidang aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau mau kepake di satu bidang dulu. Soalnya ketika itu adik gua cewek, tapi kalau kakaknya main, dia suka liatin gitu. Pernah suatu ketika dia pengen main catur kan ya, sama gua ya udah gua ajarin dong main catur gitu kan. Udah main catur udah tuh, akhirnya dia di catur itu dia seneng.
di catur itu dia seneng. Ternyata ternyata dia nerapin yang itu, nerapin hanya satu itu loh, nerapin cuman satu bidang aja yang di bisanya. Dan ternyata catur dia tembus sampai tingkat provinsi juga. Di tingkat kabupaten dia juara satu atau tiga gitu ya. Namanya orang catur ya, gue juga otodidak kan ngajarin adik guanya. Ternyata yang menang-menangnya katanya dia cuman bilang, "Oh, yang lainnya pada jago," katanya. Bingung katanya, masa naik tiap jalan satu langkah dia udah cuma 1 detik dia udah langkah, udah jalan. Udah dari situ dia mulai belajar lagi. Tapi setelah SMA, karena catur itu kadang nggak nyampe lulus pun selalu ada bidangnya gitu kan di sekolahan, jadi hanya terhenti di situ. Tapi gue bangga sih, gue bangga. Gue pengen banget nih, cita-cita gue sebenarnya nggak muluk-muluk gitu. Gue cuman pengen gue punya baju yang di belakangnya Indonesia. Gak usah Indonesia pun, kayak kabupaten gue atau kecamatan gue punya baju aja di belakangnya. Kayak gitu, simple banget kan. Tapi ya sampai sekarang gue belum. Tapi ketika melihat adik gue pakai baju provinsi, pakai baju kecamatan, di situ gue kayak seneng gitu loh. Kayak seneng, setidaknya gitu kan, walau bukan gua yang pakai gitu, adik gua yang pakai, gua ngerasa kayak terwakilkan gitu. Kayak ya pokoknya gua seneng lah, terwakilkan dari segala apa yang gua pelajari, segala apa yang gua ajarin gitu kan. Emang kita tuh harus selalu berbagi sih, apalagi adik gua kan, kita dua bersaudara. Apa yang gua tahu, walaupun itu gua jelek, ada sifat gua yang jelek gitu kan, gua kasih tahu kalau sesuatu hal ngambilnya kayak gini. Kalau melakukan apapun, lihat resikonya atau apa gitu kan. Selalu pikirin dulu lah, harus tahu resikonya gitu kan. Gak boleh ceroboh lah. Pokoknya yang paling banyak itu ya gue lakukan sikap gue pun. Jadi nggak kayak gue cuman diomongan aja gitu. Gue lakukan sikap gue tunjukin kalau ke dia tuh harusnya sikapnya kayak gini, kalau ke orang tua tuh kayak gini, gak usah kayak gini, gak usah ngelawan, gak usah apa. Dan kalau bener tuh, emang karakter gue sulit sih. Kalau udah bener, gue maunya nggak mau gue yang jadi salah gitu. Mau kayak gimana pun gue terobos gitu, mau siapapun dekingannya gue terobos. Kadang kan gue lihat berita kemarin yang di mana, di Depok itu ya, di Sawangan, tentang kakak membunuh adik membunuh kakaknya gitu kan. Gue sangat apa ya,
nggak habis pikir gitu, seorang adik bisa ngebunuh kakaknya gitu kan, dengan cara dikubur itu loh. Gue nggak habis pikir apalagi yang ada di pikiran dia. Ya mungkin gue menghindari yang seperti itu, gue menghindari ketika gue beradu argumen gitu dengan adik gue. Paling gue hanya menasehati gitu kan. Dari kecil udah gue didik, udah gue setting, jangan gimana-gimana, jangan, pokoknya usahain harus punya selalu sifat positif, biar nggak, ya itu, biar nggak terjadi hal-hal yang di luar nalar kayak gitu. Menurut gue sih di luar nalar banget ya. Buat korban yang kemarin di Depok, semoga almarhum diterima iman Islamnya, diringankan dosanya, ditempatkan di surga, ditempatkan pokoknya tempat terindah gitu dari Allah. Ya pokoknya di video ini buat kalian yang punya adik, dijaga adiknya, dididik adiknya dengan baik, disupport terus. Selalu nasihati ketika dia salah. Ya, di video kali ini gue cukup. Itu pendapat gue. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah ucapan, atau salah-salah tentang pemikiran yang di gue, karena gue pun orangnya belum tentu benar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup gendut, salam gendut.